Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin yang seperti biasa akan memberi kalian referensi racun buat kalian yang doyan dengan teknologi dan juga hal-hal yang berkaitan dengan proses produksi konten kreatif kayak foto dan videografi. So kalau kalian tertarik dengan semua hal tadi, nggak perlu ragu, langsung aja subscribe dan aktifin tombol notifikasinya biar nggak ketinggalan update-update terbaru dari kita. Atau kalau kalian mau mensupport kita lebih jauh, kalian bisa consider untuk join membership ST Media. Kalian tinggal klik aja tombol join yang ada di samping tombol subscribe atau cek dulu videonya, soal penjelasannya ada di situ. Cuma ceban guys, tapi bisa sangat membantu produksi kami. Dan ya, langsung aja di sini gue punya referensi racun yang sebenarnya cukup menarik, tapi kayak bukan sesuatu yang baru. Oke, daripada gue jelasin ribet-ribet, mendingan gue langsung kasih lihat. Ini dia, ini adalah Ulanzi Fast Claw. Jadi ini adalah sistem kamera klip. Kalau kalian tahu, kita pernah review Peak Design kamera klip, Ulanzi kamera klip dengan brand UURIG yang sistemnya bener-bener sama, pakai Arca type quick release gitu kan, Arca plate. Sedangkan di sini, ini yang gue bingung sih Ulanzi lagi, tapi dengan sistem yang agak berbeda. Gue nggak tahu ya, apakah yang UURIG klip tersebut karena sangat mirip lalu ada suatu problem gitu. Tapi itu sangat bagus, jadi kalian sebelum kehabisan langsung kejar yang itu gitu kan. Atau ya, apakah karena hal tersebut dan Ulanzi mungkin bikin semacam lawannya dengan konsep yang agak sedikit berbeda gitu. Dan kita akan melihat konsep dari si Ulanzi Fast Claw ini. Dia nggak menggunakan Arca type di sini, nggak pakai Arca plate. Jadi dia punya plate sendiri yang sebenarnya sih gue lebih consider penggunaan Arca plate karena lebih universal, bisa langsung ke beberapa tripod yang gue punya juga. Tapi di sini dia membuat plate sendiri dengan sistem quick release sendiri. Ya tetap sih bisa melakukan hal yang sama, cuman ya karena tidak universal jadi agak PR aja. Dan by the way ini dia udah sliding keluar, jadi langsung aja mungkin kita bahas. Kita buka produknya. Dan ya, straight to the point, langsung keluar produknya. Dan oke, sangat mirip dengan tipe kamera klip yang sebelumnya, tapi dia sistemnya ini gini. Jadi ini kalau kita pencet, pencet dua-duanya ya. Jadi di sini ada dua tombol, depan dan belakang. Dua-duanya kita pencet, dia bisa kita cabut kayak gini. Lalu buat masangnya, kita langsung tekan aja ke dalam. Mungkin kalau ada kameranya nekennya akan lebih gampang ya. Tapi ya kayak gitu konsepnya. Ini gue neken ininya jadi tremor sendiri ya. Dan untuk masangnya kayak gini. Simple banget. Kalau nggak salah ini mirip dengan quick release yang dipakai. Bukan bentuknya mirip ya, tapi secara sistem cukup mirip dengan quick release yang dipakai di beberapa gimbalnya Zhiyun yang terakhir. Yang kalau nggak salah kalau dia tuh ditarik ke bawah, taruh truk, langsung nge-claw juga sama kayak gini. Tapi ya kita akan lihat bagaimana penggunaannya. Tapi sebelumnya gue akan kasih lihat dulu, dia juga udah menerapkan beberapa jenis produk di sini. Jadi ini dia bikin yang kayak base plate-nya doang. Kalau misalkan kalian pengen gonta-ganti, misalkan dari sini, dari kamera klip ke gimbal, ke tripod gitu. Pengen universal yang tinggal pencet, cabut, sistem quick release, mereka buat juga yang untuk plate ininya doang, untuk nyiapin si quick release-nya. Jadi ya kalian bisa setup di beberapa gear-gear kalian yang akan digunakan. Tempat kamera kalian akan berpindah-pindah gitu. Jadi mereka udah siapkan. Gue lupa sih untuk yang ini harganya berapa. Jadi ditaruh aja sama Eko ya untuk yang si quick release-nya ini aja, sistem quick release-nya. Lalu dia ada juga yang udah membawa apa ini namanya untuk action cam ya, mounting untuk action cam. Mungkin kita lihat dulu aja isinya kayak apa. Dapat kunci L yang sangat tipis by the way, ini kayak buat tes swab ya. Lalu ini dia. Oh, di sistemnya ball head. Sangat membingungkan. Sistemnya ball head. Gue nggak ngerti ini cara ngencengin si ball headnya gimana. Ya tapi itu kurang lebih. Jadi kalian punya beberapa opsi untuk sistem si quick release ini. Tapi kita akan mempraktekkan utamanya si kamera klipnya. By the way, masih ada hal yang belum gue jelasin tadi. Jadi gue akan kelarin dulu di sini apa yang akan gue jelaskan. Ini adalah Ulanzi. Tapi ini bukan brand UURIG ya. Jadi berbeda. Memang agak membingungkan. Tapi ini paling nggak sekedar biar tahu aja ini adalah Ulanzi. Lalu dia menggunakan sistem mounting biasa ke kameranya. Nah sebenarnya gue suka dia di mountingnya ini kalian bisa pakai koin atau dia ada pegangannya langsung. Cuma kan mungkin pegangannya nggak terlalu kuat ya. Tapi gue suka gitu karena dia ada pegangannya walaupun mungkin agak susah. Tapi nggak selalu bergantung pada koin. Nggak kayak beberapa quick release lainnya. Tapi
Yang menarik, walaupun dia ada pegangannya, dia juga membawakan sebuah koin, guys. Apakah kalian lihat? Sebuah koin untuk muter ininya. Set, set, set. Dan ini secure karena kalau kalian masukin sini, dia magnetik. Keren, keren. Cuma agak butuh waktu aja gitu buat berpikir kayak, wah, kenapa nggak pernah kepikiran gitu di gear-gear lainnya kayak gitu. Karena kita sering banget ya pakai quick release dan lain sebagainya yang membutuhkan koin atau obeng gitu. Akhirnya, lu ada koin nggak? Ada koin nggak? Ada koin nggak? Nah, kayak gini tuh inovasi. Koinnya sudah ada gitu dan koinnya Ulanzi, guys. Yahui. Oke, kita langsung aja cobain. Ini gue udah ada beberapa kamera juga. Nggak, cuma satu, sorry. Maksudnya buat kita praktek. Gue akan pasang dulu. Ini yang gue suka karena dia ada ininya. Karena dia ada ininya, kita bisa puter pakai tangan gitu sebenarnya. Ini salah satu keterbatasan yang biasa terjadi kalau misalkan lubang di kameranya tuh nggak terlalu dalam. Coba kita ganti kamera dulu sekarang. Si ininya Ulanzi mungkin membuat mount-nya ini agak terlalu panjang ya. Jadi di beberapa kamera mungkin mentok. Nih sekarang kita cobain pakai apa ini sekarang? G85. Dan ini full bisa tuh. Tek gini udah kuat. Dan ya, ini udah kenceng, udah bisa kita pakai. Sekarang kita setup si klipnya. Klipnya seperti biasa kita akan taruh di tas. Oke, kita pakai tas gua. Gua udah copot nih ya. Gua juga tadi pakai Peak Design di sini. Nih masih ada si Uurik yang menggunakan Arca juga. Lalu kita akan pasang di sebelah sininya. Nah, yang menarik dia ininya bahkan bisa kita putar pakai tangan loh. Kita longgarin pakai tangan, sebelah sini juga. Nggak perlu baut tambahan kayaknya. Walaupun ininya tebel, jadi dia udah desain nggak perlu gonta-ganti baut. Kayak yang ini kan, ini bautnya khusus nih. Buat yang strapnya agak tebel gini, dia pakai baut khusus. Sama kayak Peak Design, tapi di sini dia nggak perlu ganti-ganti. Nah, ini apa ya? Downside dan juga, cuman dia agak downside-nya gini. Jadi enaknya dia bisa pakai jari. Tapi kalau kita kenceng banget, dia tidak punya ulir untuk menggunakan obeng ataupun koin. Sangat disayangkan padahal dia punya koin di sini. Jadi, tapi ini tidak bisa membantu di sini. Jadi ya, gue nggak ngerti ya. Kadang mereka sangat brilian, kadang membingungkan gitu. Harusnya sih dia bikin ulir gitu. Kenapa nggak bikin sesimpel ulir lurus aja gitu buat si koin? Tapi nggak apa-apa. Ini tetap mungkin bisa berfungsi dengan baik. Dan ya, ini udah cukup secure, udah kenceng. Sekarang kita udah bisa pasang kameranya. Kok dia nggak masang sekarang? Kekunci, guys. Sorry ya. Jadi kalian harus pay attention juga. Di sini ada kunci nih. Nah, di sini ada slide kunci. Ini lagi kekunci. Mungkin tadi kecelakaan, kepencet. Nah, sekarang dia udah kebuka. Jadi kesini ngunci. Ini kesini buka dan kita bisa pasang. Oke, mungkin kita coba real use-nya. Gua akan mundurin dikit ini bangku. Nah, ya kurang lebih mirip ya. Cuman kalau yang Arca kan kita akan masukin dari atas gini. Kalau ini dia kayak di push ke dalam gitu ya. Asik, lumayan asik. Coba kita coba lagi. Cuman ini juga beda nih sistem kuncinya. Kalau yang Arca ini kan dia tombol di sini sekali. Kalau yang ini kita harus megang atas bawahnya. Jadi mungkin agak sedikit PR, tapi mungkin jadi ekstra keamanan juga. Tapi ya itu dia. Kalau mau pasang lagi. Lalu kunci kalau mau aman, tek, udah terkunci. Kita dipencet pun dia nggak mau lepas ya. Dan seperti biasa sangat aman ya. Tidak perlu mengkhawatirkan soal keamanannya karena build quality-nya juga udah oke banget. Cuman ya itu tadi ada beberapa poin yang kayaknya perlu diimprove. Kayak ini koin sangat sayang sekali tidak bisa buat muter ininya karena ini buka ini akan jadi PR juga. Apalagi ya? Udah sih, kayaknya itu doang yang paling parahnya ya menurut gua. Dan dengan si quick release tadi, sorry mana quick release-nya? Sistem quick release mereka kalau kalian
terapkan di gear-gear kalian yang lain, misalkan di gimbal atau di tripod dan lain sebagainya, ya kalian bisa lebih cepat gitu. Kayak misalkan ini udah di suatu tripod gini, ini di tripod misalkan, ini kan di clip, kita bisa prek pindah ke tripod gitu loh. Lalu kita pindah lagi ke clip gitu. Jadi cukup asik gitu, cuman kalian harus menyesuaikan karena ekosistemnya perlu dilakukan dengan menggunakan gear yang sama, ini yang sama, karena dia sifat plate-nya udah nggak universal kayak arcade type. Gue nggak tahu apakah ini jadi semacam apa ya, ada universalnya juga dengan nama tertentu gitu, kayak Arimount juga ada gitu, atau ya pokoknya adalah beberapa tipe ini ya untuk penguncian. Nah, gue nggak tahu dia menggunakan salah satu standarisasi apa atau mungkin memang bikin sendiri, tapi ya so far belum banyak yang gue lihat gear-gear memanfaatkan jenis sistem seperti ini, bentuk mountingnya claw kayak gini. Jadi ya mungkin kalian masih harus invest untuk keseluruhan di sistem kalian untuk si quick release-nya ini. Jadi ya itu aja buat video kali ini. Semoga bisa memberi gambaran yang cukup jelas dan mungkin bisa meracuni untuk beberapa orang. Dia pun akan standby di sini dalam waktu yang cukup lama karena gue akan cobain juga untuk menggantikan si Arca. Walaupun gue lebih prefer yang Arca, tapi gue akan pakai dua-duanya ya, ada di sini. Jadi kita menyesuaikan aja. Dan ya, semoga bermanfaat. Kayak biasa kalau misalkan ada koreksi, saran atau pertanyaan, jangan lupa taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan kayak biasa juga pastinya, jangan lupa buat like video ini kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian yang mungkin tertarik, dan pastinya subscribe ke channel ST Media untuk support kami terus memberi konten yang lebih berkualitas dan bermanfaat di masa mendatang. Jangan lupa juga buat consider untuk join membership kita biar dapat banyak benefit lainnya dan pastinya mensupport kita dengan lebih besar lagi, untuk lebih besar lagi. Dan ya itu aja, gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya